Beragamnya produk makanan saat ini menjadikan bisnis yang sangat menjanjikan. Terdapat para pengusaha yang tak hanya mengolah bahan mentah menjadi makanan yang lezat, tetapi juga menciptakan rasa yang unik. Salah satu contohnya adalah pengusaha keripik di daerah Besuki yang terjual sangat laris. Oke, buat Sobat Jenius mungkin penasaran dengan pemilik UMKM Gebyar ini. Nah, ini sekarang saya sedang bersama Ibu Sri Wulandari. Benar nggih, Bu? Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Sri, ini kami ada sedikit pertanyaan dengan Ibu. Nah, bagaimana sih pertama kali atau inspirasi Ibu Sri hingga sampai membangun bisnis UMKM Gebyar ini? Sebenarnya daerah kami ini kan daerah pegunungan juga ya. Jadi mayoritas masyarakat itu petani. Jadi di sini banyak lahan-lahan yang kosong. Terus banyak masyarakat itu yang tanam seperti pisang, singkong, bode. Dan waktu itu pemasaran yang sulit. Terus kami sebagai petani juga, lahan kami ya ditanami pisang. Terus kami berinovasi, berinovasi jadi bakul pisang. Terus karena bakul pisang itu kendalanya harus tiap sore sampai pagi itu jual ke luar daerah karena kapasitasnya berton-ton. Terus kami punya inisiatif, bagaimana ya kalau untuk keripik. Terus untuk keripik itu kan memanfaatkan warga-warga sekitar sini. Jadi petani itu bisa jual pisang langsung ke sini, saya buat keripik, terus saya jual, jadinya enggak tiap hari saya keliling kota, jadinya kirimnya kadang 1 minggu sekali, kadang sekarang sudah diambil gitu, Mas. Iya, baik. Berarti banyak ya Bu ya di sini. Tidak hanya pisang tapi juga singkong, bote dan juga lain-lainnya. Iya. Nah, kira-kira tantangan Bu pertama kali Ibu membangun usaha ini kira-kira apa? Tantangannya pertama adalah pemasaran karena produk kami belum dikenal masyarakat. Oh begitu. Jadi bagaimana cara proses pemasaran saat itu padahal di awal Ibu membangun bahan bakunya ini sudah banyak? Pertama kami buat produk dulu, terus kami ke pasarnya itu dari toko ke toko sebenarnya. Terus karena saya karena makanan itu perlu perizinan, terus saya pergi ke itu dinas pertanian, dinas perindustrian, dinas koperasi untuk minta bantuan bagaimana produk saya itu ada legalitasnya. Terus dari situ saya dibantu perizinan, ada PRT, NIB, halal, sampai hak merek. Oh gitu, bagi tantangan seperti itu hingga bisa kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya. Iya, karena saya sering ikut pelatihan. Oh gitu. Iya, siap. Nah, dari produk UMKM Gebyar ini kan banyak ya Bu, terutama yang kita sorot di sini yaitu keripik. Nah, apa sih ciri khas dari keripik Gebyar ini? Ciri khasnya itu pakai gulanya harus pakai gula asli dan yang kedua harus pakai bahan kayunya kayu bakar biar rasanya lebih keras gitu. Karena di sini juga banyak kayu bakar juga biar masyarakat sini jualnya itu enggak jauh-jauh. Oh gitu. Iya, siap. Berarti masih menggunakan proses-proses secara tradisional dengan memanfaatkan warga-warga sekitar untuk bisa bekerja gitu ya. Iya. Baik, Sobat Jenius mungkin penasaran nih bertanya-tanya, kira-kira produksi dari keripik Gebyar ini kapan saja sih? Apakah setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu? Nah, kita tanyakan langsung ke Ibu Sri. Nah, Bu, kira-kira produksi dari keripik Gebyar ini apakah ada waktu tertentu atau sudah ditentukan gitu atau setiap hari? Biasanya setiap hari, Mas. Cuma ini karena bulan-bulan ini kemarau, jadinya agak tersendat bahan baku, jadinya kadang ya 2 hari sekali gitu. Karena karyawannya kan kalau tiap hari tidak bisa masuk semua, jadi biar karyawan masuk semua, waktunya aja yang dibuat singkat. Diatur gitu ya? Berarti bisa terkadang 2 hari sekali atau dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan atau mungkin tergantung dari bahan bakunya? Tergantung bahan baku, yang pasti ya 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu bisa mendapatkan produksi sekitar berapa Bu? Pisang biasanya basahnya itu 1 ton lebih lah. Wow, iya. Nah, jadinya itu ya 3 kintalan keripik. Gitu 3 kintal keripik? Iya, tiap hari. Tiap hari. Kalau yang lain mungkin dari kan di sini kan tidak hanya pisang ya,
ada bote, ada juga singkong. Iya, makanya itu dulu kan cuma pisang, karena biasanya orang kesini itu kok cuma pisang, jadinya buat oleh-oleh itu saya berinovasi ke lain gitu loh. Jadinya di jeda waktunya saya nggak kerja untuk pisang, untuk bote, untuk singkong, biar tiap hari bisa bersih, gitu. Jadi di sela-sela waktu mungkin saat kekosongan bahan baku pisang ini bisa nyambi untuk singkong sama bote. Iya betul. Baik. Nah, ini buat Sobat Jenius, di depan saya ini ada produk dari Ibu Sri ya. Ada keripik gebiar, di sini ada pisang, keripik pisang, dan ini ada keripik singkong, dan ini ada keripik bote. Bisa dilihat di sini. Oke, nah dari produk-produk ini Sobat Jenius bisa menemukan produk ini di mana saja. Kita tanyakan ke Ibu Sri. Kita bisa menemukan Sobat Jenius bisa menemukan produk ini di mana saja, Bu? Sebenarnya langsung ke rumah atau yang dekat sini ada di toko, itu toko Amarta Bandung. Karena produk saya itu langsung diambil itu sama bos-bos besar gitu loh. Gitu. Jadinya nggak pakai merek saya, banyak untuk kirim ke Malaysia juga ada, ke luar-luar pulau banyak. Cuma ngambilnya itu sekali ngambil itu 1 ton, 2 ton, 1 box gitu Mas. Satu kali ngambil Bu ya? Iya, jadinya pakai mereknya dia, jadi gitu. saya grosir gitu. Berarti penjualannya grosir. Iya. Siap. Nah, selain itu kira-kira di mana lagi Bu? Selain di Amarta atau mungkin yang ada di luar Tulungagung bisa mendapatkan ini di? Kalau saya nggak tahu, bakul saya itu kemana jualnya itu nggak tahu. Cuma di Magetan itu ada adik saya, itu biasanya kalau di sana sudah booming untuk oleh-oleh hajatan gitu. Gitu. Jadi ngambilnya dari saya itu grosir, terus di sana ada karyawan lagi buat packing pakai merek saya. Di sini, Sobat Jenius penasaran kan pembuangan limbah UD Gebiar seperti apa? Dibuang di sungai atau ada trik khusus pemanfaatan limbah? Kami usaha aneka keripik ini kan ada limbahnya juga ya. Terus kami limbahnya itu untuk buat pakan ternak ini. Gitu. Iya, karena biar dari hulu ke hilir, karena usaha saya itu dari hulu ke hilir, dari petani terus jadi pengusaha, terus limbahnya itu supaya tidak dibuang, dipakan ternak, terus kotorannya itu, serintilnya itu untuk dikembalikan lagi ke lahan. Baik. Jadi pemanfaatannya kembali lagi ke alam gitu. Iya betul, karena bagi kami petani ini kan nggak cukup petani cuma bergelut dengan lumpur, tidak, karena inginnya petani itu yang milenial juga. Untuk pesan-pesannya buat anak-anak muda itu jangan takut jadi petani, karena sekarang itu petani itu tidak harus yang kotor-kotor juga, karena petani itu sekarang sudah milenial. Baik. Sudah mulai ada perkembangan teknologi yang ada. Iya, maka manfaatkanlah teknologi yang sekarang. Jadi petani ini enggak kesannya itu anak-anak takut kalau jadi petani gitu. Iya. Baik. Itu Sobat Jenius, memang tidak mudah membangun usaha yang dimulai dari nol. Banyak sekali tantangan demi tantangan selalu ada bagi seorang pengusaha. Namun inovasi dan juga perkembangan teknologi menjadi solusi atas tantangan tersebut. Dari contoh Ibu Sri, bahwasanya memang hasil dari produksi atau limbah yang dihasilkan dari produksi, bahan-bahan baku yang dihasilkan, yang didapatkan dari produksi, dari alam menuju ke alam juga. Jangan lupa pantengin terus YouTube kita di Jenius FM.